Terima kasih kepada Bapak-Bapak semua ya. Siang hari ini saya berikan satu sharing firman Tuhan yang mudah saja. Yang dimana saya mendengar dari Pak Tigor punya kesaksian, saya sampai kaget juga. Kenapa saya bilang saya bisa kaget? Kok sinkron gitu? Dengan apa yang diutarakan dari Pak Tigor dengan percaya, iman, dan janji, itu semua ada di dalam yang akan saya sharingkan pada siang hari ini. Jadi yang saya pikir kepercayaan itu adalah satu keyakinan. Tapi kalau yang dikatakan percaya itu lebih dalam daripada satu kepercayaan. Karena kalau satu kepercayaan itu hanya kadang-kadang orang bilang ya keyakinan karena keturunan, mempercayai seperti agama. Tetapi kalau percaya, itu menandakan bahwa sesuatu yang sudah tidak ada lagi yang disaksikan. Percaya. Tapi tidak mudah untuk dilakukannya. Karena percaya itu harus berkesinambungan. Yang tadi seperti kan dikatakan oleh Pak Tigor juga kesaksiannya. Itu harus memiliki iman. Kalau kita percaya di dalam Tuhan ya, lain bicaranya dengan orang dunia. Percaya karena apa? Karena mungkin bergaulnya karena sudah dekat dan mengerti hati dia dan hati kita. Nah, ini yang membuatnya kita percaya di dalam Tuhan ini bukannya hanya sekedar kita katakan percaya, tapi percaya itu benar-benar harus kita camkan. Jangan kita mengabaikan bahwa kita ikut kepercayaan tetapi hanya percaya kata orang. Itu memang banyak dasarnya daripada percaya itu. Saya katakan ada dia karena mendengar kabar baik yaitu firman Tuhan. Jadi sehingga dia percaya. Tapi percayanya itu harus kita yang membawa mereka yang baru-baru ini lebih mengerti yaitu apa? Kita seakan-akan seperti kalau misalnya ada satu rumah di mana ini Tuhan Yesus misalnya pemiliknya. Kita ini hambanya atau pembantu. Pada saat itu datang satu orang yang di mana orang itu dia ada sesuatu kebutuhan yang keperluan, dia datang dan kita hanya memperkenalkan siapa pemiliknya atau Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Sebab kita sebagai hamba kayak membantu kalau di dalam satu rumah keluarga itu hanya membantu. Jadi waktu dia masuk ya kita persilakan masuk. Tapi setelah kita bicara mau ketemu siapa dan bicarakan biasanya begitu. Setelah dapat memang dia mau cari orang yang ada, kita tidak lagi ikut campur. Biar yang mampukan itu semuanya itu dari Tuhan Yesus sendiri, misalkan pemilik rumah. Dan kita sebagai hamba, kita bisa mundur, kita tidak ikut campur di dalam pembicaraan. Nah itulah yang kita katakan, saking yakinnya dia percaya, antara personnya, individunya dengan pemiliknya. Ada yang dibicarakan apa, pasti ada sesuatu yang bermanfaat, bukannya hanya ketemu, hanya untuk apa. Nah inilah salah satu contoh untuk percaya. Nah, saya katakan di dalam percaya ini, kenapa? Hidup orang percaya ada kepastian kalau di dalam Tuhan. Kepastian itu mendapatkan yang dijanjikannya. Makanya tadi waktu saya dengar dari Pak Igor punya kesaksian, loh, Igor habis setelah mengatakan percaya iman dan janji. Dan itu janji udah pasti didapatkan. Jadi saya bilang, cocok sekali ini dengan kesaksian-kesaksian yang ada ini. Dan juga kesaksian-kesaksian yang dari Pak Nyoto, saya rasa juga itu kalau tidak ada satu yang pasti, tidak mungkin Pak Nyoto akan ikut juga di dalam percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita semua ini sudah percaya, baru kita melangkah. Pasti ada destination-nya, tujuannya apa untuk kita percaya ini. Tidak hanya main asal-asalan, apalagi kita ini makin hari makin ada bijaksana, makin bergaulnya di dalam Tuhan, pasti ada yang kepastian itu. Nah ini yang saya akan bicarakan pada siang hari ini. Ada 4 bukti kepastian Allah
yang kerjakan janjinya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin masih banyak janji-janji lain, tapi saya bawa hanya empat bukti kepastiannya. Nah, sebagaimana kalau kita lihat di dalam Galatia, dalam Roma 10 ayat 10 dan 11. Saya bacakan di sini Roma 10 ayat 10-11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia itu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tidak akan dipermalukan. Ini satu keuntungan bagi kita. Kalau kita tidak dipermalukan. Kita kalau secara manusia, dengan manusia aja suka dipermalukan di depan angin, apa. Tapi Tuhan kita benar-benar mengasihi kita. Dia tidak ada pikir yang kayaknya orang ini buruk, orang ini jelek, atau apa, semua di mata Dia sama, karena Dia penciptanya, dan Dia tahu isi hati dari setiap orang. Makanya itu dia lihat kalau kita bisa percaya itu satu anugerah, bukannya sesuatu yang gampang untuk mempercayai segala sesuatu. Nah, ini kalau dikatakan di sini di Galatia 3:22, kita ini ya, kitab suci atau firman Tuhan telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Jadi sudah mengurung kekuasaan dosa itu tidak berkutik lagi. Kalau dari melalui firman Tuhan yang kita dapatkan, supaya karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada orang yang percaya. Jadi puji Tuhan kalau kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu segala sesuatunya. Tapi tetap iman kita harus teguh. Jangan waktu kita kejadian tidak terjadi, langsung kita bilang, mana ini? Karena apa? Tidak semuanya 1, 2, 3. Itu harus ada step by step. Contohnya, sebagai manusia yang penuh kekurangan, diri kita tidak luput dari kesalahan dan dari segala dosa. Tetapi yang menentukan siapakah adanya di diri kita adalah respon dari kesalahan kita itu. Apakah kita sadar dari kesalahan diri kita dan ada tindakan ke arah yang positif, yaitu apa? Kalau kita sudah tahu dosa, bertobat. Itu ya. Contohnya seperti Raja Daud, dia telah mengenal kebenaran. Dan sebagai orang yang diurapi Tuhan lagi. Tetapi yang diperbuatnya lebih dari dosa, yaitu apa? Semacam-macam dia tidak menghargai bahwa dia itu bilang dia mengenal kebenaran, mengurapi. Kenapa? Dia melakukan dosa. Pelanggaran yang Daud buat adalah berzina, mengambil istri orang dan membunuh lagi si Uriahnya, suaminya, yang diajarnya dengan taktik perangnya dia. Nah, dosanya ini sangat fatal, tetapi kehebatannya dia mau mengakui dosa dan kesalahannya, dan dia sadar, dia bertobat, ya, bukan. Nah itu dia sadar itu dengan kesalahan dia di situ. Jadi siapapun kita, jika diri kita sudah mengenal kebenaran dan perbuatan yang kita percaya akan firman yang dapat diperintahkan, pasti hidup kita akan berubah. Jangan menyimpang dari firman. Berarti kita bukan lagi berdosa, tetapi ya itu yang tadi saya bilang, kalau kita udah tahu kebenaran, kita menyimpang lagi dari ini. Memang kita sulit, saya akuin, tidaklah mudah. Tapi kita harus lebih konsen, karena ini satu kesalahan yang sudah kita sadari, dan kita bertobatlah. Bukannya bertobat hanya satu kali mengatakan, tapi dengan perbuatan, bertobat. Nah, yang saya maksud dari ada 4 yang singkat saja saya akan utarakan. Satu, pengampunan dosa itu udah satu kepastian dari Tuhan, ya itu udah pasti pengampunan dosa. Kan dikatakan di dalam Yesaya 1:18, walaupun dosamu merah seperti kemisi, akan diputihkan seperti salju. Itu janji Tuhan itu. Kalau kitanya menjalankan hidup ini yang seturut dengan rambu-rambunya Tuhan, yaitu bahwa jangan berbuat ini, jangan berbuat itu.
Kita tahu, kita menyadari. Kita dari mana kita tahunya itu? Kita dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kita pernah baca. Kadang-kala kita lewatin, kita tanpa sadar, kita tidak konsentrasi, tapi itulah yang kita dari mana lagi kita dengar. Dari pertemuan-pertemuan yang ada. Karena dikatakan juga di dalam, kalau nggak salah, di Ibrani 10 ayat 25, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan yang ada. Inilah full gospel ini, yaitu yang dapat kita andalkan. Tuhan udah pasti kita andalkan. Yang dapat kita dapat terima, maksud saya, daripada teman-teman kita yang mengajarkan bahwa semua kita harus berbuat begini, yang membawa kita kepada iman lagi untuk bertumbuh, dan kebenaran itu dapat menjadi kenyataan, yaitu melalui praktek. Tapi kalau kita juga harus hati-hati, karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan perbuatan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah sesat. Nah, itu dikatakan begitu. Jadi kita benar-benar jangan kita sembarangan bergaul juga. Bukan kita menjauhi. Kita nggak boleh memusuhi musuh kita. Tapi kita mesti jaga jarak. Kalau orang ini rasanya kita tidak mampu untuk membawa dia datang kepada Tuhan atau bukannya, berarti kita jangan paksain diri menekan dia, malah kita bisa berbalik, nanti kita aja jadi kebawa dia, karena itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kita hati-hatilah juga dalam pergaulan ya. Di sini ini bukan hanya janji tetapi sebuah kepastian. Apa yang harus kita lakukan sungguh-sungguh, yaitu kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan kembali, yang tadi saya katakan, bertobat itu bukan hanya sekali, 2 kali, setiap hari. Kita nggak tahu apakah kita melalui cara pembicaraan, supaya kita mendapatkan kepastian pengampunan dosa, maksud saya ya, waktu kita bicara kepada teman, apakah menyakiti dia, apakah pada saat kita ini, kita merasa kita benar, tapi buat dia tidak menerima karena apa? Itu satu penghinaan atau satu melecehkan. Lebih baik kita membawa dia dengan cara yang kita diajarkan Tuhan dengan kasih. Kalau dia rasanya dia nggak bisa terima, jangan kita paksakan. Karena sesuatu itu, ikut Tuhan itu tidak ada satu paksaan. Jadi kita pun ikut apa yang Tuhan ajarkan. Itu dengan kasih, bukan dengan paksaan. Hei, kamu mau ini. Kalau kamu mau begini, ikut saya. Tidak, itu bukan caranya Tuhan. Tuhan selalu membawa orang itu dengan penuh kasih, ya. Nah, jadi kita bisa melihat di Roma 6 ayat 6 dikatakan, yang harus kita ketahui, manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi dosa itu menguasai kita, tapi kalau kita sudah disalibkan manusia lama kita, dan di situ kita akan menjadi benar-benar sudah dikuasai dosa, yang sudah dikurung itu dosa, tidak bisa kemana-mana lagi, dan itu akan agar kita tak lagi menghambakan diri kepada dosa. Jika kita benar-benar mematikan kedagingan kita, pasti kita mendapatkan sukacita dengan damai sejahtera. Itu adalah salah satu tanda-tanda waktu dosa itu sudah keluar, terlepas daripada hidup kita, dari pribadi kita, dari roh kita. Makanya saya bilang, selalu saya kalau berdoa, Tuhan ampuni saya. Mungkin ada yang dosa yang tanpa saya sadari melalui pikiran, hati, dan kadang-kadang suka menjudge orang. Saya nggak tahu. Kadang-kadang kita pikir baik, tapi kita menjudge orang itu, menghakimi tanpa sadar. Siapa kita ini? Kita pun orang yang perlu untuk disempurnakan setiap hari. Dan bebas dari dosa. Tetapi dosa yang ada saat ini yang kita lakukan ini harus kita akui. Karena kan tadi dikatakan, kalau kita mengakui segala dosa kita, kita akan bebas dan kita tidak merasa kayak terintimidasi. Itulah, ya.
Salah satunya yaitu apa yang dapat kita lakukan? Takut akan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Di dalam Amsal 14 ayat 26 27 ada ketentraman, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Karena adalah sumber kehidupan sehingga terhindar dari jerat maut. Nah, itu yang saya bisa katakan, ya. Jadi satu yang pertama itu adalah kita pasti dapat pengampunan dosa, tapi ada syarat-syaratnya tadi, harus bertobat, mengaku dosa kita, maka Dia yang setia dan adil itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9, mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi hidup kekristenan bukanlah hidup yang terus merasa bersalah yang tadi saya katakan. Kita udah bebas, tapi mengakui Tuhan tuh toleransinya besar sekali. Mengakui dan Dia setia dan adil. Dia akan membebaskan kita, mengampuni, menyucikan kita. Jadi percayalah, itu yang satu intinya. Kita harus yakin dengan apa yang difirmankan ini adalah satu kepastian bahwa kita dapat pengampunan dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat kita sebagai orang percaya ini, kita bukannya orang yang hanya mendengar saja dan tidak melakukannya, tapi kita harus intim dengan Dia. Nah, di mana? Yang kedua, yang kepastiannya apalagi? Ia menyertai kita. Keseharian kita ini hari-hari Dia menyertai. Bukti nyata, saya itu terus terang lemah. Saya akuin. Paranoid ada dalam keadaan COVID-19. Saya nggak mau bicara tentang pandemi COVID-19. Saya udah alamin pada minggu kelima. Saya mengalami goncangan berat sekali. Sampai saya itu diungsikan ke rumah anak saya. Karena apa? Melihat saya jam 2 belum tidur. Tidur kita celentang. Itu waktu celentang itu kayak seakan-akan lambung ini naik. Itu asam lambungnya. Langsung ke dada. Dada ini panas. Habis panas, lari ke tenggorokan. Saya jadi karena sering dengar juga COVID-19, gejala-gejalanya begini, langsung saya bilang, saya nggak kemana-mana. Tapi kenapa kok bisa begini? Waduh, kenapa ini? Saya kebetulan kan, maaf kata, istri saya setahun yang lalu kan habis operasi. Dan dia jadi ditemani oleh yang terawat lah gitu. Ditemani terus. Nah, akhirnya saya kan tidur sendiri. Waktu saya tidur di kamar sendiri, saya nggak berani ganggu. Setengah 12 malam, saya tensi, sakit takutnya tuh kayak orang paranoid. Nah, pada saat itu, jam 2, tunggu pagi, duduk sebaring nyender di ranjang, merem. Nah, di situ saya merasakan, kok jadi begini ya hidup. Saya bilang, saya nggak ada. Apakah bentar-bentar temperatur. Temperatur saya pakai, wah masih 36 lebih, nggak apa-apa. Cuma nggak enak gitu. Akhirnya anak perempuan saya bilang, ini si papi katanya mesti diungsikan. Nggak bisa di sini. Biar dia lihat suasana baru. Kenapa? Saya maaf kata, sama teman-teman tuh hampir tiap hari ngumpul. Ngumpul di mall, siang, lagi anak-anak kerja, ada yang telepon. Yuk, Tom, ke mall ini. Kita kumpul sore. Tom, gue pulang kerja nih. Kita kumpul lagi. Excelso, mau Starbucks, mau ke jurnal, kemana. Nah, itu udah kebiasaan, enak. Zonenya nyaman. Tapi pada saat saya dikengkeng 5 minggu, saya sampai jam 1 malam, saya telepon, saya punya ini. Teman dokter internis. Saya tungguin dari jam 11, nggak diangkat. Ada gangguan signal ya. Ya. Ya, Pak Tommy sambil menunggu Pak Tommy sinyal. Ya, Pak Tommy. Ya, sudah. Masuk silakan, terusin. Tadi gangguan sinyal. Udah bagus? Iya, udah bagus. Ya. Bagus. Silakan Pak Tommy. Ya. Nah, jadi
Saya ulangi lagi, saya diungsikan itu ke anak saya. Waktu di tempat anak saya di situ dikasih sama anak saya, dia ada piara burung, dia demen hobinya nyuci mobil, bersihin mobil. Pagi-pagi hari pertama itu saya nginep, saya dekatkan sama dia. Dia dekat, papi mau apa? Dimanja saya. Lain suasananya. Nah, pada saat itu, malam keduanya, saya tadinya pikir mau seminggu di rumah dia. Saya bilang, enak ini. Hari kedua, saya malam-malam diberitahu, nggak tahu itu orang mau bilang suara Tuhan atau apa, tapi waktu saya bicara, itu saya pikirannya apa? Terikat lagi sama dunia. Saya kan punya beberapa karyawan yang bantu saya kerja. Dan itu saya harus bayar, dia punya salary dari bulan Februari itu sudah mulai kosong. Februari, Maret, April kena. Saya pikirnya jauh lagi. Mei, Juni. Nah, di situ dibilang sama Tuhan, Tommy, dia bilang, ini ya menurut saya, versi saya lagi tidur, saat kamu punya rumah, punya mobil, kamu bisa jalan-jalan, itu semua dari mana? Dia bilang, aku yang memberkati engkau, kamu, dan juga orang-orang yang saat ini kamu harus korban, mengeluarkan uang untuk bayar mereka. Jangan kamu, tanpa mereka kamu tidak punya. Semua ini yang kamu dipercayakan aku tidak punya. Langsung saya berubah di situ. Langsung saya merasakan, waduh benar Tuhan, ampuni saya. Maaf kata, ya atau tidak, hilang itu. Jadi dia punya apa? Dia punya pikiran saya tidak di situ. Sampai hari ini saya merasakan oke terus. Jadi kita di sini kita mesti mengerti bahwa dia menyertai kita ya. Jadi itulah yang saya dapat bagikan. Yang kedua, apa yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 14-15, mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintahnya, karena dia kirim satu penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Hargai penyertaan Roh Kudus itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita diberi kuasa untuk bila Roh Kudus turun, dan kita ini juga menjadi anak-anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikasih kuasa. Jadi kita perkatakan supaya kita ini jangan menjadi lemah, kita punya keadaan ya. Di situ kita harus menuruti, di mana-mana dikatakan menuruti perintah-perintahnya, maka ada sukacita. Kita menjadi penuh jika kita berdoa akrab dengan firman dan percaya sepenuhnya bahwa yang dikatakan sering orang-orang dari hamba-hamba Tuhan juga bicara apa? 1 Korintus bagi orang yang mengasihi Dia, Allah terus bekerja. Jadi kita mengasihi Tuhan, coba kita ekspresikan. Kadang-kadang kita memuji Tuhan kita dengan gaya diam. Jangan. Kita kasih ekspresi misalnya. Engkaulah Tuhan kami apa. Jadi, halo? Ya, silakan Pak Tommy. Ya. Oh, ya. Ya. Jadi itu yang dia berkata sampai masa dia menyertai kita sampai putih rambutmu, aku Tuhan yang menggendong kamu tuh. Itu kan di Yesaya 46 ayat 4. Jadi firman Tuhan itu benar-benar ada yang satu kepastian kalau dia setiap hari dia menyertai kita. Bukan Tuhan tahu yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Mengapa kita harus takut, khawatir, atau pemerintah juga bilang protokol kesehatan dijalankan, semua aman. Tapi saya nggak bisa bilang dia harus keluar. Nah kalau saya masih bisa di dalam rumah, ya puji Tuhan. Tapi
juga mereka yang keluar itu, yang ini yang saya maksud yang tadi seperti di pemerintah katakan mesti cuci tangan, social distancing, itu pakai masker. Lakukan, jangan. Saya lagi belajar sekarang ini supaya tidak ada paranoid di saya. Belajar, saya mau supaya lepas. Bukannya saya bilang saya orangnya pemberani, karena saya pakai hikmah. Dia menolong dan memberikan kemenangan. Pernahkah saudara mengalami kesulitan di dalam saudara? Saksikan dan apa yang saudara alami, berharap terus atau berhenti. Nah, itu tahu kepastian, hilangkan itu. Tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena itu yang diinginin sama Tuhan. Kita tidak mengia 17 ayat 7 kalau tidak salah, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita andalkan Dia. Kita berharap penuh kepada kita, bahkan Dia berusaha menjamin kemenangan pada kita tepat pada waktunya. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena kita sudah percaya. Percaya itu penting. Kalau kita masih ada ragu-ragu, jangan harap kita menjadi satu kepastian. Ini semua kalau kitanya tidak ragu, nggak mungkin jadi satu kepastian. Tapi karena kita percaya, apapun yang kan ada lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu imanin bahwa kebaikan Dia itu lebih daripada apa kebaikan orang-orang di manusia bikin. Semuanya melebihi, tidak ada batas, kasihnya, kuasanya. Itu selalu kita niangkan di dalam kehidupan kita. Dan kita pasti mendapatkan yang 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu, sebab Dia akan memelihara kamu. Juga serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Bertindak dalam arti Dia akan mengatur kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini, karena kita percaya penuh sama Dia, aman. Kitanya dalam arti, bukannya kadang-kadang kita merasakan kenapa kita ada khawatir dan ketakutan. Karena kita masih tidak mempercayai hidup kita. Maaf kata, saya dengan adanya di masalah yang saat ini keadaan di luar, makanan saya lebih teratur. Dan olahraga saya lebih bagus. Setiap hari 15 km saya. Dengan sepeda statis, bukannya jalan di jalanan. Tetapi itu basahnya, dan saya bisa turun sampai sekarang ini memasuki 7 kilo. Dari 91 sudah 84, lebih dikit. Jadi saya bilang, celana saya tadi saya ngomong sama istri saya bilang ini celana mesti ganti semua ini. Udah pada kendor, saya bilang. Nah itu, tapi enak badannya. Rambut aja saya cukur dia habis. Nah itu, ya. Jadi kita tidak usah macam-macam, apapun keadaan diri kita saat ini, selama kita masih punya semangat, pasti ada solusinya menghadapi hidup ini. Karena kita punya Yesus yang kita percayain, dan Dia pasti menolong. Pertolongannya yang katanya tadi saya bacakan tidak pernah terlambat. Kenapa? Andai kata sampai pertolongan belum datang. Hikmat Tuhan, dari kita dapat hikmat, kita bisa menjalankan. Ada sesuatu yang Dia punya rencana yang kita tidak tahu. Tapi ada lagunya kan, indah rencanamu itu. Nah itu benar-benar camkan, waktu kita nyanyi, kita rasakan. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Itu. Kita kalau nyanyi itu berkali-kali terus. Kita merasakan pertolongan yang tadinya kita tidak ada di dalam pikiran hati kita, timbul. Oh ya, Tuhan saya dahsyat, luar biasa. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Nah yang terakhir, yang saya kasihkan tadi 4 bukti kepastian. Masih banyak lagi, tapi saya tidak beberkan. Yang saya pelajari, yang saya dapatkan, ya ini. Ya, satu. Yang keempat itu, yaitu daripada memberi yang terbaik dalam hidup ini. Kita memberikan hidup kita yang terbaik. Harus bagaimana menurut saudara?
Jadi kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Itu di dalam Mazmur 34 ayat 1 katakan, singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan suatu hal apapun. Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang terbaik dari Tuhan, dan kita pun harus memberi kepada Tuhan yang terbaik. Jangan mau taker, nggak mau giver. Jadi apa yang Tuhan kan bilang, hai letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Itu juga janji Tuhan. Semua banyak janji-janji Tuhan. Tetapi kita yang mengerti, kita bisa mengajarkan dia, jangan putus asa ya, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Kamu kenapa lagi begini? Galau kok ini. Kita kuatkan, bukannya kita menjudge lagi, menghakimi dia. Iya, gara-gara kamu salah dulunya. Misalnya ada bikin apa yang sampai bangkrut, jangan disebutin orang lagi kesusahan. Tapi justru kita bilang, maju, semangat lagi. Nah, pasti kita ada jalan keluar. Apa yang hidup kita doa sama-sama. Kekuatan doa itu benar-benar. Apalagi Injil yang dikatakan di dalam Roma 16 ayat 1. Injil adalah kekuatan Allah. Itu pasti. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang kita alami itu akan terjadi dan kita ingat ayat-ayatnya. Jadi kalau kita jadi susah, membuat kita menjadi lemah iman, jadi bertumbuh karena kita pengenalan akan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di Hosea 4 ayat 6, dia bilang apa? Yang dikatakan itu yang tidak mengenal Allah binasa, dia bilang. Orang yang tidak mengenalkan firman Tuhan itu. Jadi saya lupa itu. Ada itu bagus sekali ayatnya. Jadi pengenalan akan firman Tuhan harus ada. Kalau tidak, itu jauh dari Tuhan. Nah, inilah yang saya dapat bagikan kepada saudara-saudara pada siang hari ini, yaitu tadi yang saya katakan, satu, kepastiannya mengampuni dosa kita. Kedua, dia menyertai kita keseharian. Ketiga, dia itu menolong dan memberikan ketenangan, tapi kita tetap harus konsen bahwa dia segala-galanya dalam hidup kita. Yang terakhir, memberi yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang saya dapat berikan pada siang hari ini kiranya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Tommy, luar biasa. Kita siang hari ini